Tetapi orang-orang Israel tidak pikir begitu. Karena kami ada kurang, kami lemah, kami tidak kuat, masih kurang punya senjata. Mereka ada orang besar, kami dilihat berlaring. Jadi mereka berkata seperti begitu. Jadi kami tidak bisa masuk ke sana. Mereka pikir begitu. Tetapi firman Tuhan berkata, apa kata Tuhan kepadanya adalah bukan karena kekuranganmu, tetapi ketidakpercayaan mereka. Jadi mereka tidak bisa masuk ke sana. Tuhan telah berjanji kepada Abraham sama keturunannya, hai Abraham, keturunanmu akan menjadi budak di orang lain setelah dijajahi 1400 tahun. Setelah itu mereka akan masuk kembali tempat asal padamu. Pada waktu Tuhan berkata kepada Abraham, Tuhan telah melihat orang-orang Israel masuk ke dalam tanah Israel. Daud akan berdiri, akan membangun bait suci. Tuhan Yesus lahir dan mati. Tuhan telah melihat semua segalanya. Lalu dia bisa berkata kepada Abraham. Tetapi orang Israel tidak percaya hal itu. Yang lucu adalah setan adalah yang cerdik sekali. Walaupun mereka tidak bisa masuk karena tidak kepercayaan, tetapi mereka menganggap apa? Aku tidak masuk karena aku ada kekurangan, aku adalah lemah. Ini ditipu oleh iblis. Jadi orang-orang Ibrani mereka bermasalahkan, mereka adalah kurang, lemah, tetapi Tuhan permasalahkan kepada mereka apa? Yang ketidakpercayaan mereka. Yang saya akan melanjut membaca Ibrani 4 ayat 1 katanya, sebab itu baiklah kita waspada supaya jangan ada orang di antara kamu yang dianggap ketinggalan sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Dengan Ibrani, yang penulis Ibrani berkata dengan Injil. Dan perjanjian, janji akan masuk ke dalam perhentiannya, ini artinya Injil. Jadi artinya apa? Artinya Injil sudah ada. Berita Tuhan Yesus, Injil Yesus sudah ada, tapi takut ada seseorang yang tidak bisa masuk kerajaan surga. Ayat 2, karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaannya seperti kepada mereka. Tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka. Mereka, ayat 2 ini, mereka adalah tidak bisa masuk ke perjanjian. Dan kita adalah artinya anaknya, kita semua artinya kita semua bersama-sama mendapat Injil, mendengarkan firman Tuhan. Tetapi walaupun mereka tetap dengar firman Tuhan, tetapi tidak berguna. Artinya apa? Walaupun mereka mendapat Injil Yesus, tetapi tidak bisa masuk kerajaan surga. Apa? Banyak orang pikir mereka masih belum bisa masuk kerajaan surga karena ada kekurangan, masih ada dosa. Tetapi tidak begitu. Apa katanya Alkitab saat ini? Apa yang mereka firman beritakan itu tidak berguna bagi mereka karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Karena mereka tidak menerima dengan iman, jadi mereka tidak bisa memasuki ke dalam tempat perhentian, tempat perjanjian. Jadi ayat 3 ini katanya, sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian seperti yang ia katakan. Siapa yang masuk ke tempat perjanjian, tempat yang perhentian adalah siapa yang beriman, siapa yang percaya. Iman adalah kita diberitakan dan percaya, ya kan? Bukan yang kita melakukan apa-apa. Yang kita baca ayat 3 seterusnya. Sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku, sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan. Jadi orang-orang Israel, biar Tuhan menyelesaikan kapan Tuhan menjadikan ini untuk orang-orang Israel masuk ke tanah Kanaan, tanah Israel. Artinya sejak dunia dijadikan Tuhan telah mengaturkan. Dan pendeta yang tadi dia membaca Alkitab ini dan berdoa, Tuhan, aku masih kurang uangnya, bagaimana aku bisa mengganti bagiannya ini?
Tuhan tolong mengganti ini atau membuka jalan untuk menggantinya dan membantu aku. Dia terus berdoa dan setelah itu dia membaca kitab ini. Lalu dia percaya Tuhan telah menyelesaikan masalah ini. Hati ini bisa masuk ke dalam hati penatua yang. Lalu setiap kali dia mempunyai waktu, dia datang kunjung ke yang nisan yang lain. Karena dan mereka sudah selalu berkata, walaupun aku mau mengganti spare part, tapi itu sudah daftar di sini karena permasalahan Anda. Jadi kami tidak bisa mengganti spare part dengan gratis. Jadi dia terus berkunjung di satu demi yang lain, tapi tidak akan diganti. Tetapi penatua yang dia sudah mempunyai hati, Tuhan telah menjadikan ini sejak pemula dunia. Pasti Tuhan akan siapkan caranya. Tuhan harus sudah siapkan cara bagaimana. Jadi dia terus kunjung. Nah, biasanya kalau penjualan mobil sudah bersama dengan bengkel, tetapi dia kunjung satu demi yang lain. Satu ketika mereka dia kunjung satu bengkel lagi, ya, Anda telah bermasalah untuk masukkan koin di situ. Ini sudah masalahmu sendiri kan? Iya, katanya, aku sudah tahu, tetapi apa Anda bisa bantu menggantinya? Lalu beberapa kali, satu ketika, yang heran, oke, baik, aku akan gantinya. Ini $3,000 akhir, tetapi dia mengganti dengan itu gratis. Jadi lalu dia balik bersaksi, merasa syukur dan hatinya hangat sekali, syukur sekali. Jadi saudara, Tuhan telah mengutus Yesus untuk kita mati di atas kayu salib dan berdarah di atasnya, dan telah menyempurnakan kita, membenarkan kita, baik tentang dosa kita dan maupun kekurangan, kegelapan, permasalahan. Tuhan telah membebaskan kita. Keselamatan Tuhan adalah bukan kita menjadi lebih bersih. Keselamatan artinya Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan Yesus telah menggenapkan semua tugasnya dan terima di dalam hati kita. Iblis adalah sangat-sangat cerdik. Jadi, walaupun Tuhan Yesus telah mati 2000 tahun yang lalu dan menghapus semua dosa manusia, jadi tidak ada yang jatuh ke neraka karena dosa. Yohanes 3 ayat 16 katanya apa? Begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini tidak berkata setiap orang, siapa yang percaya kepadanya tidak binasa katanya. Kalau begitu, siapa yang akan binasa? Siapa yang akan tidak mendapat hidup yang kekal? Adalah seseorang yang tidak percaya. Tetapi iblis menipu hati manusia. Alasan apa orang Israel tidak masuk ke dalam tanah Kanaan? Apakah mereka kurang senjata, tidak punya pahlawan, tidak punya tentara? Bukan. Tetapi walaupun Tuhan telah memberi tanah itu kepada mereka, tetapi mereka tidak percaya. Jadi mereka tidak bisa masuk ke dalamnya. Pada waktu Tuhan memberikan, tetapi mereka tidak percaya. Jadi mereka tidak bisa menerimanya. Kalau mereka sudah percaya, mereka tetap bisa masuk dan menerimanya di dalam kehidupan rohani, baik keselamatan
juga sama dengan seperti ini. Iblis selalu berkata kepada sebanyak orang, masalahmu adalah dosa. Jadi orang usahakan menghapuskan dosanya sendiri dan usahakan tidak akan berbuat dosa. Ya, masalahku adalah berbuat dosa, aku harus dibersihkan dirinya sendiri. Tetapi manusia sendiri tidak akan menghapus dosanya sendiri. Karena apa? Karena dosa lebih kuat daripada kita manusia. Walaupun kami usahakan tidak akan berbuat dosa, tetapi dosa lebih kuat daripada keinginan kita. Jadi akan menarik kita ke bawah dosa, jadi kita akan jatuh ke dosa. Kalau kita usahakan tidak akan berbuat dosa, arti itu sudah sama dengan kita menipu dalam penipuan iblis. Oleh karena kita tidak akan mengalahkan dosa, jadi kita harus percaya Yesus yang sudah mengalahkan dosa. Permasalahan dosa kita adalah bukan kita mempunyai banyak dosa, adalah bukan itu. Tetapi permasalahan sesungguhnya adalah orang yang tidak percaya kepada Yesus sudah menghapus semua dosa kita. Kalau kita kalah untuk ministry, kemungkinan aku bisa pikir begitu. Mungkin aku akan kurang, aku akan lemah, aku tidak tahu tentang Alkitab, aku tidak memberitakan Injil dengan baik, tidak akan memimpin jemaat dengan baik. Mungkin saya akan pikir begitu. Ini adalah tipuan iblis. Jadi aku akan menguasakan baik, aku akan melakukan baik-baik, aku harus memperbarui sendiri, aku harus menjadi semangat lebih. Jadi iblis terus mendorong hati kita seperti begitu. Tetapi bukan kita melakukan yang jahat, tetapi kita tidak bisa karena kita tidak percaya Tuhan telah memberikan kepada kita. Kalau kita berbuat masalah atau kesalahan, kalau kita masih kurang untuk kehidupan rohani, itu bukan karena sebanyak alasan yang kita berpikir. Itu yang kita harus memahami dan terima. Tetapi alasan sesungguhnya adalah kita tidak percaya bahwa Tuhan Allah telah mempersiapkan dan sudah mau memberikan kepada kita. Jadi semuanya terkalah. Iblis sesungguhnya cerdik sekali dan menipu di dalam hati-hati kita. Seperti Adam dan Hawa, mereka makan buah yang mengetahui yang baik dan yang jahat di Taman Eden. Setelah itu, matanya berbuka, lalu mereka bisa membagikan apa yang baik dan apa yang jahat. Tetapi saudara, yang penting adalah yang kita bagikan apa yang baik atau jahat. Tetapi yang lebih penting adalah hati Tuhan dan kehendak Tuhan. Dan rencana Tuhan dan keinginan Tuhan adalah jauh lebih penting daripada apa-apa. Walaupun apa ini kelihatannya baik atau tidak dalam hati kita, itu tidak sama sekali penting sebenarnya. Tetapi setelah mata orang terbuka, manusia ini melainkan kita manusia mempercaya pengalaman dan pengetahuan yang standar yang membagikan baik atau tidak lebih dari pemahaman pikiran firman Tuhan dan pengetahuan dari katanya Tuhan. Dulu saya menerjemahkan satu buku dari gereja kami dalam bahasa Inggris. Di situ ada cerita tentang pengaris atau yang panjang untuk dipakai untuk konstruksi, ya kan? Di situ ada yang sebuah pengaris. Kalau pengaris ini keluar dari publik, kalau ini tepi atau